Muhammad dan teman saya Muhammad Arif Syarifuddin. Kami akan mewawancarai seorang guru di SMKN 1 Soreang, yaitu Ibu Deti, untuk dijadikan sebagai bahan teks biografi tugas bahasa Indonesia. dan kali ini saya telah bersama beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang kehidupan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Dimulai dari apa nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Deti Rosmiati. Ada lagi? Tempat tanggal lahir Ibu. Tempat tanggal lahir saya di Bandung, tanggal 27 November di tahun 1990. Ibu lahir dari berapa saudara? Saya anak kedua, bungsu dari 2 bersaudara, dan kakak saya laki-laki satu-satunya. Nama kedua orang tua Ibu. Nama kedua orang tua saya, ayah saya itu bernama Haji Aca Sukarya almarhum. Kemudian ibu saya bernama Hajah Suryati. Nah, jadi lupa ya. Iya. Ya, tuh. Gak apa-apa lah. Hobi Ibu dari sejak kecil sampai sekarang apa? Oh, kalau dari kecil ya, kalau kita runtut dari kecil itu saya senang sama yang namanya berenang di kolam renang tentunya ya. Setiap seminggu sekali pasti saya itu berlatih dengan ibu saya berenang. Kalau kesininya saya menuju remaja, tepatnya SMA mungkin ya, saya lebih senang dengan pegunungan, nuansa pegunungan, kemudian dan bahkan ketika di bangku perkuliahan barulah saya senang dengan yang namanya hiking, kemudian rock climbing, kemudian ada yang namanya olahraga arus deras atau orad singkatannya, atau mungkin lebih tepatnya angin jeram ya terkenalnya seperti itu. Apa status Ibu sekarang? Status saya di SMK Soreang tentu saja sebagai pengajar. Kalau status saya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Status saya di Facebook, saya ini adalah statusnya menikah dengan seseorang. Sombong amat. Iya. Cita-cita Ibu dari kecil menjadi apa? Cita-cita saya dari kecil hingga sebesar ini. Kalau dari kecil diruntut, saya itu pengennya jadi dokter. Kemudian ketika saya masuk ke SMP, saya pengen jadi desainer karena melihat sosok Ivan Gunawan di televisi yang warawiri dengan bajunya yang indah-indah. Nah, jadi saya pengen menjadi desainer. Kemudian ketika SMP kelas 3, saya berubah pikiran lagi. Saya pengen jadi bidan. Ketika SMA, saya berubah lagi pikirannya. Saya pengen jadi guru. Kemudian kelas 2 SMA, tetap saya pengen jadi guru. Terus kelas 3 SMA, saya bingung mau jadi apa. Kemudian dari situ saya dari kebingungan saya dan akhirnya karena saya sholat istikharah, pengen minta petunjuk jalan apa yang terbaik untuk saya, mungkin dijalaninya jadinya itu saya masuk ke perguruan, berarti otomatis saya menjadi guru di situ. Alhamdulillah mungkin sekarang ada sih sebenarnya yang saya masih diinginkan oleh saya, cita-cita saya, meski katakanlah saya usianya sudah tidak lagi seperti seusia kalian semua di sini, tapi saya tetap masih punya keinginan, yaitu saya ingin bersekolah lagi, sekolah S2 dan S3. Nah, semoga tercapai, itu aja sih. Kalau boleh tahu Ibu, nama suami Ibu siapa namanya? Nama suami saya Linda Bagus Purnama.
pada tanggal dan tahun berapa Ibu menikah dengan beliau? Saya menikah dengan Bapak Rinda itu tanggal 24 Januari tahun 2015. Ibu sudah mempunyai anak. Sekarang sudah, alhamdulillah. Siapa nama anak ibu? Nama anak saya Rahayu Fidyah Pitaloka. Kalau kalian boleh panggilnya Ayu aja. Riwayat pendidikan Ibu dari dasar sampai kuliah Ibu. Saya dari sekolah dasar itu saya sekolah dasar yang dekat rumah saya di SD Negeri 5 Banjaran. Kemudian SMP ke SMP Negeri 1 Banjaran di tahun 2003 masuknya. Jadi lulus SD 2003, SMP 2003 masuk. Lulus SMP-nya saya 2006. Langsung masuk ke SMA tahun 2006 dan lulus di SMA tahun 2009. Nah, kalau ke universitasnya itu agak sedikit terlambat 1 tahun karena saya sempat dulu bekerja di salah satu perusahaan tekstil yang ada di Banjaran. Jadi sehingga saya masuknya itu di tahun 2010 baru saya masuk kuliah. Dan lulus tahun 2014. Tahun berapa ibu mulai mengajar atau menjadi guru? Saya mengajar begitu lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia, saya langsung mengajar di SMK Negeri 1 Soreang di tahun 2014, di tahun yang sama. Jadi lulus langsung masuk ke SMK Soreang. Apa riwayat jabatan Ibu di SMK 1 Soreang maupun di organisasi? Oke. Kalau jabatan saya di SMK Negeri 1 Soreang ketika dari awal masuk itu tetap menjadi guru PPKN. Kemudian saya juga sempat menjadi guru sejarah Indonesia. Saya juga masih sampai dengan sekarang pelatih dan pembina pecinta alam di Palokapala. Kemudian kalau pengalaman organisasinya saya itu pernah sempat mengikuti beberapa organisasi di kampus ataupun di SMA, mungkin sempat menjadi anggota dari majelis permusyawaratan kelas ya, kalau misalnya diibaratkan dengan pemerintahan itu legislatifnya lah itu di SMA. Kalau di perkuliahan saya itu masuk menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Sipik Hukum HMCH. Kemudian saya sempat menjadi bendahara umum di Mahasiswa Pecinta Alam di MAPA. Kemudian itu selama 2 tahun atau 2 periode. Kemudian saya juga menjadi bendahara di himpunan juga itu sekitar 1 tahun. Dan saya juga ikutan yang namanya senang touring Civic Hukum Motor Community. Jadi saya senang jalan-jalan pakai motor. Mungkin perjalanan terjauhnya itu dari Bandung ke Pangandaran, itu pakai motor. Dan saya menjadi bendahara umum juga di Civic Hukum Motor Community selama 1 tahun. Itu. Apakah ibu pernah berprestasi dalam organisasi? Oh iya. Belum. Paling kalau misalkannya dalam segi prestasi, kalau ikut perlombaan, kita tidak ada perlombaan ya dalam keorganisasian tersebut. Yang pasti kami atau saya terutamanya organisasi itu pernah membuat perlombaan-perlombaan yang di sini memang cukup sukses ya, mulai dari lomba debat, lomba mewarnai, kemudian ada seminar, talk show. Itu sempat saya beberapa ikut andil langsung dalam kepanitiaan. Nah, terakhir cita-cita Ibu kedepannya untuk murid-murid di SMKN 1 Soreang. Pesan-pesannya untuk kelas 10 TKR 2 semoga tetap solid, kekeluargaannya tetap terjaga, saling menghargai, saling menghormati, jangan sampai terpecah belah, masuk bareng, kelas 10 bareng, naik ke kelas 11 harus bareng, dan nanti naik ke kelas 12 juga harus bareng,
setelah lulus dari SMK Negeri 1 Soreang harus bareng juga. Oke, sip. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.